Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falabian dari Darmawan dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan tentang materi biologi substansi genesis. Yang pertama ada gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan kegiatan sel dikendalikan oleh gen dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Gambar di sini bukan genetika. Selanjutnya ada DNA atau deoxyribonucleic acid. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Di sini tentang DNA. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama ada DNA. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin A yang sama dengan timin T. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan adenin ditambah timin atau G tambah C. Yang kedua ada setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida. Antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA yang baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Yang pertama, polimerase DNA berfungsi untuk mempolimerasi. Yang kedua ada nukleotida. Yang ketiga ada liganasi DNA berperan menyambung DNA. Yang keempat ada primase DNA. Gunanya untuk memulai polimerasi DNA pada lagging strand. Yang kelima ada hekase DNA membuka jalinan DNA double helix. Selanjutnya ada RNA ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas suatu rantai atau single helix. Gula petosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Di sini adalah gambar RNA. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA duta, merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau disebut dengan kodon. Yang kedua adalah RNA ribosom, merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang terkandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. C. Yang ketiga ada RNA transfer, berperan menerjemahkan kodon yang terdapat RNA menjadi suatu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom adalah segala sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan
metabolisme. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut dengan kromatin, yang artinya kromo itu warna dan tin artinya badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut dengan kromosom. Seperti inilah gambar kromosom. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.